Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna jannata uiddat liman ittaqah. Kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu hadis, dan di dalam perkembangan hadis itu ada yang membela, ada yang menghalangi, ada tantangan, ada juga kemajuan, rintangan, dan salah satu perkembangan yang cukup berpengaruh kepada hadis adalah munculnya berbagai organisasi atau berbagai kelompok, seperti disoroti dalam kajian hadis dari masa ke masa. Dan salah satu kelompok yang pandai ataupun rajin membuat hadis palsu adalah kaum Syiah. Selama ini mayoritas orang selalu menganggap Syiah itu bagian dari Islam. Banyak kaum muslimin di seluruh dunia itu menilai bahwa menentukan sikap terhadap Syiah itu sesuatu yang sulit dan membingungkan. Ini disebabkan beberapa hal yang mendasar, yaitu kurangnya informasi tentang Syiah. Syiah di kalangan mayoritas kaum muslimin adalah eksistensi yang tidak jelas. Tidak diketahui apa hakikatnya, bagaimana berkembang, dan tidak bisa melihat bagaimana sejarahnya. Sejarahnya itu simpang siur dengan Syiah itu. Termasuk juga sekte-sektenya atau aliran-alirannya cukup banyak di dalam Syiah itu. Dan sampai sekarang itu tidak terhitung jumlahnya. Baik ada Jaidiyah, ada Imamiyah, ada Rafidah, ada, dan juga setiap daerah ada perkembangan yang berbeda-beda. Tapi yang disoroti di dalam kajian kita adalah kaitan dengan hadis. Karena dia berani membuat pemalsuan hadis. Namun sesungguhnya perbedaan antara Syiah dengan Islam itu jauh, sangat mencolok. Utamanya pandangan mereka terhadap sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau diperhatikan dari sudut ilmu hadis, kaum Syiah itulah yang paling banyak memalsu hadis. Mereka membuat hadis yang banyak dengan sanad tersendiri dan mendoibkan hadis-hadis yang sebenarnya sahih. Langkah mereka dengan cara ini menuduh banyak sahabat yang berjasa dalam hadis dengan tuduhan kebohongan. Sahabat yang dibohongkan oleh mereka antara lain Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Hurairah, Aisyah, yang memang ulama atau sahabat yang disebutkan tadi cukup banyak berjasa dalam perkembangan hadis. Justru sebenarnya hadis itu banyak diriwayatkan dari mereka. Ulama-ulama lain juga banyak meriwayatkan hadis dari Abu Bakar, Umar, Utsman, juga Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan para istri Nabi. Justru mereka itulah yang disebut oleh kaum Syiah sebagai pembohong. Jadi jika kelima sahabat utama itu dibohongkan oleh Syiah, maka tentu ribuan hadis sahih yang ditolak umat. Tujuan mereka memang demikian agar jumlah hadis yang dianggap sahih semakin sedikit dan yang palsu yang mereka buat bisa diterima.
Di Syiah itu tidak segan membuat hadis palsu untuk mendiskreditkan lawan. Walaupun secara bahasa Syiah itu artinya kan pengikut sekte atau golongan seorang. Adapun menurut istilah adalah orang-orang atau kelompok yang berkedok dengan slogan kecintaan kepada Ali beserta anak cucunya, bahwa Ali itu lebih utama dari seluruh sahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk pimpinan. Lagunya juga kan ingat ya, Muhammadun Khazanatul ilmi wa Ali babuha. Muhammad itu gudang ilmu, maka Ali lah pintunya. Sehingga kalau ingin mendapatkan hadis harus melalui Ali, karena pintunya adalah Ali. Dan juga ada nyanyian li khamsatun uttibiha harul waba il khotimah al mustafa wal murtado wa ibnahuma wa fatimah. Itu nyanyikan di masjid-masjid. Bagi kita ada 5 orang li khamsatun uttibiha yang bisa memadamkan api neraka dan menyelamatkan di akhir hayat. Al-Mustafa itu Rasul, Murtado Ali, wabnahuma, kedua anaknya yaitu Hasan dan Husain, wa Fatimah dan Fatimah. 5 orang. Sehingga para sahabat Nabi itu tidak dianggap sebagai hal yang utama. Sebenarnya asal usul yang berkembang Syiah itu dari Abdullah bin Saba yang mengenalkan dengan ajarannya secara terang-terangan dan menggalang massa untuk memproklamasikan bahwa kepemimpinan atau imamah sesudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jatuh kepada Ali. Itu yang diisukan, itu yang dibesar-besarkan. Apakah itu perjanjian Bani Saqifah, apakah itu perjanjian di mana-mana. Katanya Rasulullah SAW itu berwasiat kepada Ali, pengganti beliau adalah Ali. Kalau pengganti beliau itu sudah diwasiatkan Ali, mendapat wasiat dari Rasul, masa Ali diam ketika Abu Bakar jadi khalifah? Kan dia tidak protes ke Abu Bakar, ke Umar. Begitu pula ke Utsman. Kan tidak protes Ali, tapi mereka setuju. Beliau itu setuju atas kepemimpinan Abu Bakar dan berbaiat kepada Abu Bakar untuk setia. Demikian pula kepada Umar dan juga kepada Utsman. Jadi kalau dia benar-benar dapat wasiat, nggak mungkin Ali itu berbaiat kepada Abu Bakar, Umar maupun Utsman. Pasti dia akan protes sebab dia tidak akan membiarkan kesesatan. Tapi diisukan oleh Abdullah bin Saba. Katanya 3 orang sahabat tuh berkhianat karena ingin memuliakan Ali. Tuh dari situ saja sudah kelihatan kepalsuannya. Suatu kebohongan yang diambil oleh suatu tindakan. Makanya Ali bin Abi Thalib itu menghukum bakar kan pada mereka itu dan membuangnya ke Madain. Aliran Syiah itu pada saat periode pertama memang tidak begitu menjelma. Baru pada abad kedua Hijriah itu perkembangan Syiah itu sangat pesat. Bahkan mulai menjadi suatu pandangan tersendiri. Pada waktu-waktu berikutnya, Syiah bahkan menjadi semacam keyakinan yang menjadi tren di kalangan generasi muda. Karena mengklaim menjadi tokoh pembaharu. Namun banyak dari pemikiran prinsip dasar yang keyakinan itu tidak sejalan dengan hal Islam.
Pokoknya kita lihat perkembangannya. Bertahun-tahun lamanya, gerakan Syiah hanya berputar di Iran sebagai rumah dan kiblat utama Syiah. Namun sejak tahun 1979, persis ketika revolusi Iran meletus, dan negeri ini dipimpin oleh Ayatullah Khomeini dengan cara menumbangkan rejim Shah Reza Pahlavi, Syiah itu merembes ke berbagai penjuru dunia. Kelompok-kelompok yang mengarah kepada gerakan Syiah, seperti yang terjadi di Iran, marak dan muncul di mana-mana. Apalagi kan dengan dalil demokrasi, ya. Karena pada saat itu kan yang berkuasa Shah, keturunan berdasar kerajaan, lalu dengan dalil demokrasi ditumbangkan, kemudian dengan pemilu, walaupun sebetulnya sampai sekarang sistem kerajaannya masih jalan, yaitu mullah itu, Syah, Ayatullah itu. Ayatullah itu kan berkuasa melebihi raja. Jadi pengembangan Syiah itu gerakan yang mengatasnamakan madhab yang menyamakan diri madhab Ahlul Bait. Jadi disitulah mulai berkembang. Kemudian doktrinnya juga kita lihat Syiah itu membuat doktrin yang utama, yaitu taqiyah. Taqiyah itu adalah konsep Syiah yang mengajarkan berbohong. Jadi memutarbalikan fakta dan berbohong. Seperti kepada Abu Bakar, pada Umar, kepada Utsman, pada Aisyah. Itu kan diputarbalikan faktanya. Dibohongkan. Dan konsep taqiyah ini diambil dari riwayat Imam Abu Ja'far. Kata taqiyah itu adalah agamaku dan agama bapakku. Seseorang tidak dianggap beragama bila tidak ada taqiyah. Dalil haqqa tuqatih, apa? Ila antuqati. Nah, itu dianggap taqiyah. Jadi wajib bertaqiyah di hadapan siapa saja, penuh kepura-puraan. Jadi di situ sebetulnya sulit dideteksi. Itu sebetulnya kan gaya munafik, ya. Bahkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah, kalau di hadapan mereka seperti Ahlussunnah wal Jamaah, di hadapan yang lain seperti itu karena ada taqiyah. Jadi sebetulnya saya lebih cenderung taqiyah itu doktrin bohong. Karena menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, taqiyah itu sebetulnya bukan wajib, melainkan mubah apabila keterpaksaan. Tapi ini justru menjadi prinsip. Seharusnya kan kalau taqiyah itu apabila terpaksa di dalam menghadapi keganasan orang-orang musyrik. Sedangkan doktrin taqiyah dalam Syiah itu merupakan strategi yang sangat hebat untuk mengembangkan paham serta untuk menghadapi kalangan Ahlussunnah. Akhirnya sulit dideteksi, sulit diketahui. Itu doktrin yang paling utama. Kemudian kesesatannya terkenal klaim 12 imam, atau sering disebut Ahlul Bait. Jadi penganutnya hanya dari golongan 12 itu yang dianggap benar. Tentu saja ini karena bagaikan kekuasaan secara dinasti yang bisa mengalahkan doktrin-doktrin yang lainnya. Nah, disuruh mencintai, menjunjung tinggi Ahlul Bait itu. Padahal para imam Ahlul Bait itu berlepas diri dari tuduhan dan anggapan mereka.
tokoh Ahlul Bait atau Al-Awaliyin, Al-Alawiyin, bahkan sangat gigih dalam memerangi paham Syiah. Kemudian keyakinan bahwa imam sesudah Rasul itu adalah Ali, itu kesesatan yang pertama. Karena katanya sesuai dengan Nabi bernasihat. Karena makanya khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dianggap sesat. Kemudian keyakinan bahwa imam mereka sudah maksum, terjaga dari salah dan dosa. Jadi apa yang diucapkan oleh imamnya itu sama hukumnya dengan ucapan Nabi. Terus ketiga, keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib dan para imam yang telah wafat akan hidup kembali sebelum hari kiamat. Dan katanya membalas dendam kepada lawan. Balas kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, dan Israel. Keempat, keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib dan para imam itu mengetahui rahasia gaib. Padahal kan sudah dibantah oleh Al-Quran sendiri. Tidak ada yang mengetahui rasa gaib, mengetahui alam gaib kecuali yang diajarkan oleh Allah. Kemudian keyakinan yang kesesatan yang kelima, keyakinan tentang ketuhanan Ali yang dideklarasikan oleh para pengikut Abdullah bin Sabah, dan akhirnya mereka dihukum bakar oleh Ali bin Abi Thalib sendiri. Tapi hukuman bakarnya itu kan tidak diisukan kepada umat. Keenam, keyakinan mengutamakan Ali di atas Abu Bakar, Umar, Utsman. Padahal Ali sendiri mengambil tindakan hukum, cambuk 80 kali terhadap orang yang meyakini kebohongan tersebut. Terus 7, keyakinan mencaci maki para sahabat atau sebagian sahabat seperti pada Utsman. Pada abad kedua Hijriah itu berkembangan Syiah semakin menjadi itu sebagai aliran yang mempunyai berbagai perangkat keyakinan. Dan berdirinya dinasti Fatimiyah di Mesir dan dinasti Safawiyah di Iran. Nah, terakhir itu aliran tersebut terangkat kembali zaman revolusi Khomeini. Ditinjau dari sudut akidah, penyimpangannya antara lain sekte Sabaisme dalam Syiah. Itu berkeyakinan bahwa Jibril adalah menurunkan wahyu kepada Muhammad, seharusnya kepada Ali. Itu kebohongan mereka. Dua, mereka memiliki mushaf Quran versi mereka sendiri. Makanya menyebut kepada mushaf Al-Quran disebut mushaf Utsmani. Jadi mereka berkeyakinan ada mushaf tersendiri. Yang tentu saja tidak diopenbarkan kepada Ahlus Sunnah. Ketiga, mereka meyakini bahwa imam mereka adalah 12 dan semuanya memiliki mukjizat seperti Nabi dan telah diberi wasiat rahasia. Nah, sehingga berhak menerangkan ajaran Islam yang orang lain tuh tidak bisa diberitahu rahasianya. Keempat, para imam itu diyakini berada pada derajat maksum yang tidak mungkin berdosa, kata mereka. Kemudian mereka juga meyakini bahwa imam mereka itu yang 12 sedang goibah, menghilang ke dalam sebuah gua di Samara. Itu kota kecil di Irak dekat Sungai Tigris, belah utara Baghdad. Dan suatu hari nanti imam ke-12 itu akan muncul lagi atau roja'ah. Keenam, dalam menyebarkan paham yang sesat seperti ini, senjata adalah takyah, berpura-pura dan penuh kebohongan dan memutarbalikan fakta. 7, salah satu daya tarik mereka untuk mencari pendukung adalah fasilitas kawin mut'ah, nikah kontrak
Jadi kalau dia bisa berdakwah ke suatu tempat, maka bisa nikah kontrak, kawin mut'ah. Kan mengarah dengan dalil-dalil yang hadisnya sudah dimansuh, sudah dihapus oleh Rasul sendiri. Tapi mereka umumkan bahwa hadis-hadis yang memansuh, yang menghapus Syiah itu dianggap doib. Walaupun hadis yang memansuh Syiah itu memansuh kawin mut'ah itu sahih, tapi dianggap oleh mereka doib. 8, mereka juga memiliki hari raya yang lebih mereka hormati dari Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu hari raya Ghadir Qom. Juga mengagungkan hari raya Nairuz, hari raya yang sebetulnya Majusi. Juga hari raya 9 Rabiul Awal, hari raya Bapak, yaitu Abu Lu'lu'ah yang membunuh Umar bin Khattab. Ini punya hari raya. Dan sekarang itu berkembang hari raya yatim, dibesar-besarkan, ya, Asyura. Kemudian 9, kebencian kepada para sahabat Nabi dan mengatakan mereka berdosa telah merampas khilafah dari Ali. Dan itu dinobatkan, dibesar-besarkan. Kemudian 12 imam yang dianggap memiliki mukjizat dan maksum itu diproklamirkan oleh mereka, yaitu Ali yang disebut Al-Murtadha. Khalifah keempat ini dianggapnya yang punya kedudukan khalifah yang seharusnya. Kemudian yang kedua, Hasan bin Ali yang dianggap oleh imam, yang digelar dengan Al-Mujtaba. Lalu Husain bin Ali yang digelar Asy-Syahid. Kemudian Ali Zainal Abidin, yaitu digelar As-Sajjad. Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin yang wafat 114 digelar Baqir. Kemudian ke-6, Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir yang wafat 148, itu As-Shadiq. Kemudian Musa Hadim dan Ja'far Shadiq bin Ja'far Shadiq maksud saya, yang wafat tahun 183. Itu disebut Khadim. Khadim dan Khadim, Khadim. Kemudian Ali Ridho, wafat tahun 203, digelari Ridho. Lalu Muhammad Jawad, Ali Ridho, digelari Taki. Lalu Ali Hadi Muhammad Jawad, digelari Naki. Dan Hasan Askari bin Al-Hadi digelari Zaki. Dan 12 adalah Muhammad Al-Mahdi Al-As'ari, digelari Imam Muntador, imam yang ditunggu. Makanya di dalam khutbah saja suka disebut, kami nunggu kehadiran imam ke-12. Mahdi. Dan ke-12 atau ke-11 imam tadi, itu sebetulnya orang-orang soleh, cuma dibesar-besarkan pendapatnya, pandangannya, dianggap maksum dan sebagainya, dilebihkan. Nah, mereka mah tidak menobatkan diri sebagai imam. Dan memang akidahnya itu ada kaitan dengan Yahudi. Kan Yahudi sudah dikenal sebagai pemalsu kitab suci yang diwahyukan Allah, itu Taurat. Dan mereka memalsukan Quran. Yahudi juga merusak dan mengotori wahyu Allah melalui bahasa Parsi dan sebagainya. Tapi Quran juga dipalsu.
oleh Syiah. Jadi caranya itu hampir sama. Ya. Mereka juga telah menuduh bahwa Quran yang sekarang ini ciptaan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan para sahabat Rasul. Katanya mengkhianati Ali. Dengan alasan itulah mereka kemudian menciptakan hadis-hadis dongeng. Nah ini kan Yahudi juga seperti itu dulu. Jadi kitab yang benar malah dipalsukan. Setelah Rasul SAW wafat, semakin berkembang perbuatan-perbuatan mereka yang dilakukan oleh orang Yahudi, itu dipakai caranya oleh kaum Syiah. Dan masih banyak lagi. Saya tulis di buku Ilmu Hadis dan Cara Berteladan pada Rasul. Saya ringkaskan saja ya. Tidak perlu dirinci. Tapi banyak sekali kesamaan-kesamaannya antara Yahudi dan Syiah itu. Ke metodenya. Ya, salah satu contoh, Yahudi telah mengubah Taurat, begitu pula Syiah mengubah Quran. Yang disebut oleh mereka Mushaf Fatimah atau Mushaf Ali. Kemudian Yahudi menuduh Maryam yang suci dengan zina. Syiah melakukan sama terhadap istri Rasul, menuduh zina kepada Aisyah. Tuduhan palsu. Kemudian Yahudi mengatakan kami tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, mereka mengatakan juga seperti itu. Kalau sudah punya imam, sudah berkeyakinan kepada 5 imam tadi, yang lihum satun uttidiha, tidak akan disentuh oleh neraka. Terus Yahudi meyakini bahwa Allah mengetahui sesuatu telah terjadi. Nah, Syiah juga mengatakan seperti itu. Padahal yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yahudi berkata tidak layak, tidak sah kerajaan itu melainkan di tangan keluarga Daud. Dan Syiah berkata tidak layak kerajaan kecuali di tangan keluarga Ali. Makanya pasti keturunan Ali di Iran itu ya yang boleh jadi imam. 6, Yahudi itu mengkultuskan ahbar, ulama, dan rohban, para pendeta. Mereka sampai tingkat ibadah, bahkan menuhankan. Syiah begitu pula, bersifat gulu melampaui batas dalam mencintai para imam yang 12. 7, Yahudi itu mengatakan Ilyas dan Pinhas bin Ajar bin Harun akan kembali. Nah, Syiah mengatakan imam yang ke-12. Serta Ali, Hasan, Husain, dan Musa itu akan kembali hidup. Terus ke-8, Yahudi menghalalkan darah setiap muslim dan Syiah menghalalkan darah selain Syiah. 9, orang-orang Yahudi membenci Jibril. Mereka mengatakan bahwa Jibril itu musuh. Syiah berkata Jibril itu keliru. Dan seharusnya ke Ali malah ke Muhammad. Jadi menyudutkan Jibril itu sama. Yahudi dan Syiah keduanya tidak bersifat adil dalam memberikan kecintaan. Jadi itu sama Yahudi dengan Syiah. Cara berpikir, metode. 11, kaum Yahudi juga meletakkan batu di depan mereka saat mereka melaksanakan ritual. Nah, kaum Syiah juga ada salah satu sekte. Sujud itu pakai batu yang di bawah. Terus kaum Yahudi itu mencaci maki istri Nabi Musa. Syiah mencaci maki istri Nabi Muhammad, khususnya Aisyah. Kemudian Syiah Imamiyah menetapkan 12 imam, mereka juga menyerupai Yahudi. Dan 12 Bani Israel. Isna Asyara. 12 itu diyakini melebihi yang lain. Oleh kaum Yahudi juga begitu. 12.
Kemudian 14 orang Yahudi itu membagi manusia menjadi dua, Yahudi dan Goyim. Nah, Syiah juga membagi antara Syiah dan kafir. Kalau tidak masuk kepada golongan Syiah, dia anggapnya kafir oleh mereka. Seperti terus 15 orang Yahudi itu memberikan kepemimpinan kepada anak keturunan Nabi Harun, bukan keturunan Nabi Musa. Demikian pula Syiah kepada keturunan Ali, bukan kepada keturunan Abu Bakar, Umar, atau Utsman. Terus kaum Yahudi itu hanya menikmati tubuh-tubuh istri mereka untuk sementara, sama dengan Syiah. Bisa kawin mut'ah. Yahudi juga persis seperti itu. Padahal itu hakikatnya perzinahan dengan menyebut kawin. Kemudian 17 kaum Yahudi itu berpendapat berbohong itu dihalalkan kepada bukan Yahudi. Dan Syiah taqiyah dihalalkan kepada yang bukan Syiah. Dan hadis palsu yang dibuat oleh Syiah, populer oleh Syiah, yang pertama adalah Muhammadun khazanatul ilmi wa ali babuha. Muhammad itu katanya gudang ilmu, Pak Ali pintunya. Itu bertujuan agar hadis hanya bisa diterima kalau dari Ali. Kemudian hanya 5 penyelamat dari api neraka. Li khamsatun utbi biha arul waba al fatimah al mustafa wal murtado wabnahuma wa fatimah. 5 itu yang bisa menangkal wabah di akhir zaman neraka. Itu Mustafa, Rasul, Murtado Ali, Abnahumah, Hasan Hussein, Fatimah, dan Fatimah. Karena katanya 5 orang ini yang memberi syafaat. Kemudian itu hadis palsu, sekali lagi ya, lihom satu nutibiha itu hadis palsu, bukan sabda Rasul. Kemudian juga ada hadis memusuhi Muawiyah. Idza ra'aitu Muawiyah ala minbarihi faqtuluh. Ini katakan Rasul. Padahal Rasul tidak pernah bersabda seperti ini. Tapi dianggapnya oleh mereka sahih, padahal itu hadis maudhu, hadis palsu. Dan tentu saja masih banyak bukti-bukti kesesatan kaum Syiah yang jelas menyimpang dari akidah Islam. Mereka itu setiap umat mesti waspada terhadap mereka. Dengan taqiyah Syiah itu sulit diketahui. Nah, bila berada di kaum Sunni, persis seperti Sunni. Karena pandai menutupi diri. Tapi kalau berkuasa, kejamnya ampun. Kepada yang bukan Syiah. Seperti di Iran, kejam kepada yang bukan Syiah. Atau di Suriah sekarang. Yaman juga ketika berkuasa, makanya Saudi gencar. Dan di Indonesia sekarang banyak, terutama yang menjelek-jelekan Wahabi. Karena memang Wahabi itu paling gencar melawan Syiah. Ya, paling gencar melawan Syiah Wahabi itu. Makanya dijelek-jelekan di Indonesia kan Wahabi. Banyak menjelek-jelekan. Bahkan menjalar itu ke para mubalik. Ustadz di YouTube, di Google yang menjelek-jelekan Wahabi. Bahkan perkembangan sekarang mah bukan hanya menjelekkan Wahabi, tapi juga mengagung-agungkan Cina dan menjelek-jelekan Saudi. Nah, ini harus kita waspadai. Jangan sampai terpengaruh oleh perkembangan yang seperti itu. Saya kira cukup, masih banyak bukti-bukti kesesatan orang-orang Syiah yang saya sampaikan hanya sebagian kecilnya saja. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.